Jangan remehkan firman yang datang dalam kehidupanmu, karena itulah yang akan menjadi pegangan dalam hidupmu. Seperti kisah dari Christina yang didiagnosa menderita acute lymphoblastic leukemia Philadelphia kromosom positif. Suatu penyakit di mana dapat membunuh penderitanya hanya dalam waktu 2 minggu jika terlambat di treatment. Mengalami hal tersebut tentu saja Christina shock, namun firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 16 terus terngiang di pikirannya. Lalu ia memutuskan untuk tidak bersedih dan tegar melakukan segala treatment. Sembuhkah Christina dari sakitnya? Saksikan kesaksian selengkapnya hanya di Good News Program. Awal 2015 Januari, saya tuh mulai sakit di bagian pinggang. Jadi kayak dipukul-pukul dari dalam gitu. Dan saat itu sempat trombosit juga rendah. Kebetulan sakit saya itu ALL, jadi acute lymphoblastic leukemia, dan tipenya yang Philadelphia chromosome positif. Wow. Dan bahasa Indonesianya itu sakit kanker macam apa? Kanker darah. Darah. Tapi tipe ALL Philadelphia chromosome positif. Tipe yang leukemia itu harus transplant gitu. Harus transplant. Nah, perasaan kamu waktu itu berarti kamu kira-kira baru umur 27 tahun. Begitu muda, lulus kuliah dari Australia, membantu bisnis orang tua, masa depan kamu cemerlang. Tiba-tiba dokter memvonis kamu kena leukemia. Nah, waktu itu penerimaan kamu terhadap diri kamu atau penyakit ini bagaimana gitu? 5 April 2015 itu kan Paskah. Paskah 2015. Nah, saat itu saya sudah sampai di Singapura gitu. Cuman dokternya ketemu baru besoknya. Waktu itu saya ke suatu gereja di Singapura. Khotbahnya itu sangat menyentuh dan ada satu ayat yang Tuhan benar-benar kasih rema ke saya. Itu di Mazmur 91 ayat 16. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Dan itu berulang-ulang kayak merema gitu di hati saya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok with long life maksudnya apa ya? Saya kan nggak ngerti gitu ya. Dan ternyata di malam yang sama Paskah itu, saya tuh sakit banget di pinggang itu, benar-benar yang sampai gemeter saking gitu ya? nahan sakitnya gitu. Sempat pulang lagi, cuman sakit lagi, terus akhirnya balik lagi ke emergency dan saya akhirnya mondok gitu. Dirawat. Mondok dan keesokan harinya dokter bilang, udah ambil bone marrow aja, ambil tulang sumsum. Wow. Kemudian berapa hari kemudian diperiksa dan positif ALL itu. Saya kaget gitu. Dan saya tanya sama dokter, dok, kalau misal saya sampai telat, saya tidak treatment, saya punya waktu berapa lama? Dokternya bilang 2 minggu. Wow. Jadi udah 2 acute minggu. bener nih, akut. Jadi udah ya. akut. Bahkan kalau bisa dibilang mungkin agak terlambat ya, karena waktu itu darah saya udah yang low semua. Saya nangis waktu itu, tapi saya ingat khotbah yang di Paskah. Tadi kamu dengerin With itu. long life, I will Dengan umur satisfy panjang him. aku akan mengenyangkan engkau. Ya. Jadi Tuhan langsung, begitu saya dengar kabar itu, Tuhan langsung ingetin saya firman itu. Dan saya nangis, tapi saya rasakan tetap ada damai. Saya percaya bahwa saya nggak akan mati karena cancer. Dan ya itu saya pegang sampai hari ini gitu. Ya, Christina. Nah, tadi prosesnya setelah melewati semua kemo dan radiasi lalu harus transplant. Dalam hal ini kamu sudah menantikan donor ya. Bisa diceritakan? Jadi donor kan biasanya dari saudara kandung, tapi saya nggak bisa dapat. Yang donor dewasa juga saya nggak bisa dapat. Akhirnya singkat cerita saya dapatnya dalam bentuk baby cord blood. Jadi darah dari plasenta bayi itu. Kemudian dapat 2, satu dari Singapura, satu dari Spanyol. Wow. Dan udah gitu udah dimasukin, saya pikir transplant mudah, tapi malah lebih berat, jauh lebih berat dari kemoterapi. Kenapa? Apakah karena tubuh kamu nggak bisa nerima dengan langsung atau gimana? Memang ada peperangan, istilahnya ada peperangan. Jadi untuk darah yang baru masuk ke tubuh saya itu mereka butuh perang gitu. Oh, Nah, dianggap ini benda asing gitu? Iya, dianggap benda asing gitu. Dan ya itu saya nggak bisa makan, muntah-muntah yang parah. Mau megang tisu aja nggak kuat. Sampai gemeter gitu? Gemeter. Ya saya sempat banyak kali ya
kayak menyerah gitu. Tuhan, saya enggak kuat gitu, saya enggak kuat. Tapi terus firman Tuhan itu yang saya ingat ya, yang Mazmur 91 ayat 16. Tapi di saat itu juga saya juga kan ada internet, ada YouTube. Jadi saya dengerin lagu-lagu, saya dengerin khotbah yang menguatkan saya, dan meskipun saya ditempatkan di ruang isolasi, tapi Tuhan tuh luar biasa, bisa mengirim orang-orang yang nggak saya sangka, seperti suster-suster yang ternyata juga Kristen gitu, yang terus menguatkan saya. Terus juga ada Pak Pendeta Stefanus waktu itu dari SOS, juga menghibur saya, dan mami saya juga. Jadi saya sangat sangat dikuatkan gitu, dan mujizat banyak terjadi. Salah satunya waktu itu dokter sudah bilang, kamu akan di ruangan isolasi itu sekitar 28 sampai 50 hari. Karena darahmu itu baru muncul hari ke-28 biasanya gitu. Tapi luar biasanya darah putih saya itu mulai naik tuh hari ke-11. Setelah transplant. Jadi ada percepatan yang Tuhan lakukan? Ada percepatan. Oke, dan good. Hari ke-27 saya sudah keluar dari ruang isolasi. Oh wow, nggak sampai 50 hari. Iya. Wow. Dan dokternya sempat bilang sama saya, dari tahun 2006 sampai tahun 2015, kamu adalah pasien tercepat pertama yang saya tangani. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.